Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Syahrin Juliantari dengan nomor induk mahasiswa 20521133 dari kelompok 5. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan Bani Abbasiyah dan sejarah berdirinya Khilafah Bani Abbasiyah. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan dari Bani Abbasiyah. Nah, jadi sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, Islam mulai berkembang di bawah kepemimpinan Khilafah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Peradaban Islam mulai mengalami puncak kejayaan pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Kekuasaan Bani Abbasiyah adalah melanjutkan dari kekuasaan Bani Umayyah. Kenapa dinamakan Daulah Abbasiyah? Karena para pendiri dan penguasanya adalah keturunan paman Nabi Muhammad SAW yang termuda, yaitu bernama Abbas bin Abdul Muthalib. Kemudian kelompok ini membentuk khilafah dan menggantikan Bani Umayyah pasca keruntuhannya pada tahun 750 Masehi. Dan pada masa inilah Islam mengalami puncak keemasannya dalam segala bidang, yaitu bidang politik, ekonomi, sistem pemerintahan, dan pendidikan. Selanjutnya, yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai sejarah berdirinya Khilafah Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah adalah kekhalifahan kedua Islam yang berkuasa di Baghdad yang sekarang menjadi ibu kota Iran. Kekhalifahan ini berkembang dengan pesat dan menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dengan menerjemahkan dan melanjutkan keilmuan dari Yunani dan Persia. Kekhalifahan ini berkuasa setelah merenggutnya dari Bani Umayyah dan menundukkan seluruh wilayahnya kecuali wilayah Andalusia. Bani Abbasiyah dirujuk kepada keturunan paman Nabi Muhammad SAW yang termuda, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, yang termasuk dalam Bani Hashim dan mulai berkuasa pada tahun 750 Masehi dengan memindahkan ibu kota dari Damaskus ke Baghdad. Selanjutnya pada abad ke-7 terjadi pemberontakan di seluruh negeri, pemberontakan yang paling dahsyat dan merupakan puncak dari segala pemberontakan, yaitu perang antara pasukan Abbas bin Abdul Muthalib melawan pasukan Marwan bin Muhammad dari dinasti Bani Umayyah, yang pada akhirnya perang tersebut dimenangkan oleh pasukan Abbas bin Abdul Muthalib. Dengan jatuhnya negeri Syria, berakhirlah riwayat dinasti Bani Umayyah dan bangkitlah kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah. Sebelum Daulah Abbasiyah berdiri, terdapat 3 tempat yang menjadi pusat kekuasaan dari pasukan Abbas bin Abdul Muthalib, yaitu yang pertama ada Humayyah, yang kedua Kufah, dan yang ketiga ada Quson. Dan pada akhirnya pada bulan Zulhijjah tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi, Marwan bin Muhammad terbunuh di Fustat, Mesir. Dan pada saat itulah Bani Abbasiyah dinyatakan resmi berdiri. Dalam sejarah Islam, dinasti Bani Abbasiyah banyak melahirkan ilmuwan-ilmuwan cerdas yang dikenal oleh dunia. Ilmu pengetahuan dan pendidikan sangat berkembang pesat pada dinasti tersebut. Jadi tidak heran bahwa dinasti Bani Abbasiyah memiliki peran penting dalam peradaban agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maharani Fatimah Azahra dengan NIM 205211134. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai Bani Abbasiyah. Lebih tepatnya di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan, politik, dan bentuk negaranya. Kawan-kawanku yang dirahmati oleh Allah, apakah kalian tahu bahwa sistem pemerintahan pada masa Bani Abbasiyah tersebut menyesuaikan dengan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budayanya. Nah, pada masa Daulah Bani Abbasiyah I, sistem politik yang digunakan yang pertama yaitu para khalifah berasal dari keturunan Arab, sedangkan para menteri, gubernur, dan pegawai lainnya berasal dari Persia dan Mawali. Dan untuk yang kedua yaitu
dijadikannya Baghdad sebagai ibu kota negara. Yang ketiga yaitu ilmu pengetahuan dianggap sangat penting dan sangat mulia. Nah, untuk yang keempat yaitu kebebasan berpikir sebagai HAM diakui sepenuhnya. Dan untuk yang terakhir, yang kelima yaitu para menteri turunan Persia diberi kekuasaan penuh untuk menjalankan pemerintahannya. Selanjutnya, pada periode Bani Abbasiyah 2, 3, dan 4, politiknya mengalami penurunan, lebih tepatnya pada politik sentral. Mengapa terjadi hal tersebut? Karena negara-negara bagian atau kerajaan-kerajaan kecil tersebut lebih mementingkan pemerintahan daerahnya, bukan kepada pemerintahan pusatnya. Contohnya seperti mereka itu mendirikan daulah-daulah. Contoh daulah tersebut seperti Daulah Umayyah di Andalusia atau Spanyol dan Daulah Fatimiyah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai periodisasi pemerintahan pada masa Daulah Abbasiyah. Nah, berdasarkan perubahan pola pemerintahan dan politik, ahli sejarah membagi masa pemerintahan Daulah Abbasiyah menjadi 5 periode. Untuk yang pertama yaitu dinamakan periode pertama pada 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai 232 Hijriah atau 847 Masehi. Nah, periode ini disebut sebagai periode pengaruh Arab dan Persia pertama. Pada periode ini terjadi masa keemasan karena khalifah merupakan tokoh yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik dan agama. Nah, untuk periode yang kedua yaitu pada 232 Hijriah atau 847 Masehi sampai 334 Hijriah atau 945 Masehi. Pada periode ini disebut juga sebagai periode pengaruh Turki pertama. Dan untuk yang periode ketiga yaitu pada 334 Hijriah atau 945 Masehi sampai 447 Hijriah atau 1055 Masehi. Periode ini disebut juga sebagai pengaruh Persia kedua. Nah, untuk periode keempat yaitu pada 447 Hijriah atau 1055 Masehi sampai 590 Hijriah atau 194 Masehi. Pada masa ini periodenya disebut juga masa pengaruh Turki kedua atau yang dibawa kendali Kesultanan Seljuk Raya. Nah, untuk periode yang terakhir yaitu periode yang kelima. Periode kelima ini berlangsung pada 590 Hijriah atau 1194 Masehi sampai 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Nah, pada masa ini masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar kota Baghdad dan diakhiri oleh invasi dari bangsa Mongol. Perkembangan ilmu pengetahuan Islam pada masa dinasti Abbasiyah yakni terdiri dari ilmu tafsir, ilmu kalam atau teologi Islam, ilmu tasawuf, ilmu geografi, ilmu kedokteran dan farmasi, dan ilmu kimia. Pada masa dinasti Abbasiyah, berkembang dua aliran tafsir yang hingga sekarang terus digunakan, yakni tafsir Bi al-Ma'sur dan Bi ar-Ra'yi. Periode kelima ini merupakan akhir dari kekuasaan dinasti Abbasiyah yang berlangsung sejak 1199 sampai dengan 1258 Masehi. Pada periode ini, akhirnya dinasti Abbasiyah terbebas dari kekuasaan dinasti lain. Meskipun begitu, dinasti ini terus mengalami kemunduran, perluasan wilayah yang terhenti, dan kondisi politik yang semakin kacau memperparah keadaan dinasti Bani Abbasiyah. Hingga akhirnya dinasti ini runtuh pada tahun 1258 Masehi dan meninggalkan kesan bagi umat Islam. Di antaranya ilmuwan yang masyhur, ilmu pengetahuan, dan pemikiran yang modern, serta bangunan-bangunan yang bersejarah. Sekian video pembahasan mengenai dinasti Bani Umayyah dan dinasti Bani Abbasiyah dari kelompok kami, kelompok 5. Jika ada salah kata dan salah ucapan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.